Pernah nggak sih kalian ngerasa capek tiap buka HP, isinya cuma berita tetangga sebelah klaim ini itu? Batik kita diklaim. Lagu daerah kita dibilang punya mereka. Terus ujung-ujungnya kita cuma bisa apa? Perang keyboard, ngetik dan klaim di kolom komentar sampai jempol keriting. Jujur aja, kita sering ngerasa pemerintah lembek. TNI mana? Kok diem aja wilayah kita diinjek-injek? Kita marah karena kita sayang, tapi rasa sayang itu sering berubah jadi rasa takut. Takut kalau suatu saat peta Indonesia nggak bakal sama lagi kayak yang kita pelajari di sekolah. Tapi sementara kalian sibuk berdebat di balik layar yang terang, ada satu kenyataan dingin di tengah laut sana yang luput dari sorot kamera. Di saat kita sibuk dengan drama politik harian, baja-baja raksasa seberat ribuan ton milik Republik ini sedang membelah ombak di titik paling sensitif di Nusantara. Mereka tidak butuh pengakuan lewat hashtag. Mereka tidak sedang berdiplomasi lewat kata-kata. Mereka sedang berbicara dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh kedaulatan, kekuatan. Hari ini, kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi di Blok Ambalat, Selasa 17 Maret lalu. Kita akan lihat bagaimana Gus Purla Koarmada II bukan cuma jalan-jalan, tapi sedang mengunci pintu rumah kita rapat-rapat. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa kedaulatan tidak pernah tidur, meski kalian sedang terlelap. Gugus Tempur Laut atau Gus Purla Koarmada II tidak mengirimkan sembarang armada. Ini adalah pesan nyata. Di bawah kendali operasi Laksamana Endra Hartono, 3 monster laut dan 1 mata di langit dikerahkan untuk menciptakan perisai tak tertembus di Karang Unarang. KRI 356 membelah ombak, fokus pada meriam depan dan radar. Pertama, sang pemimpin formasi KRI Karel Satswit Tubun 356. Ini bukan sekedar kapal patroli. Ini adalah fregat kelas Ahmad Yani yang telah dimodernisasi. Dengan panjang 113 meter, kapal ini adalah pusat komando lapangan. Membawa rudal darat ke udara, torpedo anti kapal selam, dan meriam 76 mm Otomelara yang legendaris. Di latihan ini, KRI 356 menjadi otak dari operasi, mengintegrasikan data dari laut dan udara secara real-time. Menemani di sayap, ada KRI Tombak 629. Ini adalah kapal cepat rudal atau KCR kelas 60 meter buatan dalam negeri, PT PAL. Kecil, lincah, tapi mematikan. Nama Tombak bukan hiasan. Kapal ini dirancang untuk serangan cepat dan mematikan. Kehadirannya di Ambalat adalah simbol bahwa industri pertahanan kita siap meladeni provokasi apapun dengan kecepatan tinggi. Lalu ada KRI Pulau Raas 722. Mungkin ia tidak terlihat segarang fregat, tapi perannya krusial. Sebagai kapal penyapu ranjau kelas Pulau Rengat, tugasnya adalah memastikan jalur logistik dan jalur tempur bersih dari ancaman bawah air yang tak terlihat. Ia adalah penjamin keamanan navigasi di perairan dangkal Karang Unarang. Dan di atas sana, terbang Kasa U-6215, pesawat intai maritim yang bertugas menjadi mata jauh. Tanpa koordinasi udara, kapal laut adalah buta. Kasa memastikan tidak ada pergerakan asing dalam radius ratusan mil yang lolos dari pantauan radar Indonesia. Selasa pagi di perairan Karang Unarang, intensitas latihan dinaikkan ke level tertinggi. Ini bukan sekedar seremoni, seluruh unsur melaksanakan manuver taktis yang disebut sebagai tarian mematikan. Mulai dari pembentukan formasi tempur untuk meminimalisir profil radar, hingga flag hoist, komunikasi isyarat bendera. Mungkin kalian bertanya, zaman internet kok pakai bendera? Jawabannya sederhana, perang elektronik. Jika musuh memutus jaringan satelit atau melakukan jamming radio, bendera adalah satu-satunya bahasa yang tidak bisa diretas. Prajurit TNI AL dilatih untuk tetap bisa bertempur meski teknologi paling canggih sekalipun dipadamkan. Momen paling mendebarkan adalah saat air joining procedure. Ibaratkan ada pesawat asing mendekat. Salah identifikasi berarti bencana diplomatik atau kehancuran alutsista sendiri. KRI Karel Satswit Tubun 356 melakukan prosedur pengenalan secara berlapis. Identifikasi kawan atau lawan atau IFF dilakukan dalam hitungan detik. Setelah terkonfirmasi, pesawat Kasa U-6215 masuk ke dalam bubble perlindungan armada. Skenario berlanjut ke Air Defense Exercise. Di sini,
Pesawat kasa berperan sebagai simulasi pesawat musuh yang mencoba masuk ke kedaulatan kita. Seluruh meriam dan sistem radar KRI dikunci ke satu titik. Ini adalah pesan bagi siapapun yang berani melintasi garis batas tanpa izin. Kalian terpantau, kalian terkunci, dan jika perlu, kalian bisa ditiadakan. Rangkaian latihan kami awali dengan pengecekan komunikasi intensif. Ini krusial. Di laut, koordinasi adalah nyawa. Tanpa itu, kita hanya kumpulan besi di atas air. Kami memastikan setiap unsur, laut maupun udara, bergerak sebagai satu organisme yang utuh untuk menjaga setiap inci kedaulatan. Kenapa TNI AL harus berkeringat di Karang Unarang? Kenapa bukan di tempat lain? Karang Unarang secara fisik mungkin terlihat sepele, hanya tumpukan karang yang bahkan sering tenggelam saat air pasang. Tapi di bawah permukaan yang tenang itu, tersimpan harta karun yang bisa menghidupi negara selama puluhan tahun. Blok Ambalat diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas bumi yang sangat melimpah. Inilah alasan mengapa pada tahun 2005 dan 2009, hubungan Indonesia dan Malaysia memanas hebat. Kapal perang kedua negara sempat berhadapan head-to-head hanya dalam jarak beberapa meter. Satu peluru saja meletus saat itu, sejarah Asia Tenggara akan berubah selamanya. Di Karang Unarang, Indonesia telah membangun mercusuar permanen. Itu bukan cuma lampu untuk nelayan, itu adalah patok kedaulatan. Secara hukum internasional, UNCLOS 1982, siapa yang mengelola dan menjaga wilayah tersebut secara efektif, dialah pemiliknya. Kehadiran KRI di sana adalah cara Indonesia berteriak kepada dunia, "This is ours, we are here, we are watching." Latihan di Ambalat ini bukan peristiwa terisolasi. Ini adalah bagian dari visi besar poros maritim dunia. Indonesia sedang menunjukkan ototnya sebagai kekuatan tengah di antara persaingan negara-negara besar. Kita bukan lagi bangsa yang hanya melihat ke darat, tapi bangsa yang kembali memandang laut sebagai jalan masa depan. Kekuatan militer yang profesional adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa keamanan di laut, perdagangan kita lumpuh. Ke depan, tantangan di Ambalat tidak akan berkurang. Gesekan klaim wilayah di Laut Sulawesi akan tetap ada seiring meningkatnya kebutuhan energi dunia. Namun dengan intensitas latihan yang meningkat seperti yang diperintahkan oleh Pangko Armada II Laksada Igung Putu Alit Jaya, pesan Indonesia makin jelas. Kita tidak mencari musuh, tapi kita siap menghadapi siapapun yang mencoba menjadi musuh. Prediksi saya, dalam 5 tahun ke depan, Ambalat akan menjadi zona ekonomi yang semakin sibuk, dan kehadiran TNI AL akan menjadi pemandangan permanen yang menjamin stabilitas kawasan tersebut. Pada akhirnya, kedaulatan bukan cuma soal apa yang tertulis di atas kertas perjanjian di gedung-gedung mewah Jakarta atau Kuala Lumpur. Kedaulatan adalah tentang deru mesin KRI di tengah badai, tentang konsentrasi prajurit di balik layar radar, dan tentang bendera merah putih yang tetap tegak berdiri di atas karang-karang tajam yang terpencil. Karena kita tahu, selama mereka ada di sana, kita bisa tidur dengan tenang di sini. Jales Veva Jaya Mahe, di laut kita jaya.